سبيل مريح تنهدى يا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه واشكر له على التوفيق وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لسانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وإخوانه. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia dan rahmatnya yang tiada terhingga yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya yang masih taat dan istiqomah di dalam melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi meninggalkan larangan-larangannya. Yang saya hormati Sohibul Bait, Bapak Suparta beserta Ibu dan keluarga besar, wabil khusus yang berbahagia hari ini, orang tua dari Axel Aditya Banu Bagaskara Albilah. Siapa yang bagus ya? Bagus, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjut yang terhormat, saya ingin sedikit cerita. Pak Parto ini saya kenal 33 tahun yang lalu. Ketika pertama kali beliau ditugaskan di Polsek Mampang, Pancoran Mas ini dekat Prisma. Saya masih SMA. Biasa anak SMA pada waktu itu yang gak bedanya mana sekarang. Pak Parto masih bujangan tuh, lagi sedang ganteng-gantengnya, apalagi kalau pakai kacamata, Masya Allah. Itu badannya sispek ya, keker, orangnya putih bersih. Kalau kata anak sekarang mah, kalau cewek ngeliat dia kelepek-kelepek gitu. Beliau pernah menolong saya dulu ketika saya berantem. Ketika saya berantem sama orang, dilaporin polisi. Ya udah Wato ya. Karena beliau sebagai Babinsa, luar biasa pembinaannya. Saya diajak jalan-jalan sampai lapangan Godam, sampai subuh, Pak. Bener ini bukan ngomong bohong, tanya orangnya masih ada. Sampai subuh, ya. Bayangkan umur 17 tahun, ya, anak SMA diajak jalan-jalan sama Dimas Pol. Hati mah target kerjaan dengan gua tadi kandang ini. Alhamdulillah atas nasihat beliau gitu ya, banyak yang saya terima yang akhirnya merubah, ya, kontribusinya ada dalam kehidupan saya yang akhirnya merubah jalan hidup saya, gitu. Saya nggak malu cerita ini ya, karena sejarah itu yang melekat dalam diri kita, kita nggak boleh malu, ya. Ingat Ustadz Uje, ingat, ya, Ustadz Subki ingat, sama-sama punya masa lalu. Yang saya hormati Bapak Sasmita, Ketua RT 3, sahabat saya Bapak Kasman, Bapak Kris, sahabat saya juga Bapak Erwin, dan DKM Masjid Mardotilah, Bapak Haji Dr. Safroni Sangadi SHMH, Bapak Ketua RT Warsito, ya saya masih ingat namanya. Habib kita, Habib Fahmi ya, Habib Umar datang ini? Enggak datang ya. Ananda kita yang barusan mimpin zikir dan doa, Bapak Agus, Masya Allah ya. Ada murid saya juga, Uci, dulu masih kecil ngajinya sama saya ngaji lekar. Bapak-bapak sekalian, Bapak Kadar Isman, ada Bapak Isman, Bapak acara ya.
Pak Haji apa namanya ini, Pak Haji Agus ya. Dulu kalau saya masih remaja, kalau saya ngadain acara, ini langganan saya minta proposal, nganterin proposal, nggak pernah nggak dapat, karena beliau pada saat itu masih bekerja. Kalau sekarang pensiun ya Pak? Udah pensiun, jangan datengin proposal udah pensiun, jangan ya. Ya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya tidak sebutkan satu persatu, tim hadroh yang luar biasa. Ini anak Mampang semua, Bib? Ya. Masya Allah. Ya. Dekat Lapangan Godam. Lapangan Godam ya, dekat Masjid Musola Nurul Rahman ya, itu ya. Ya. Pak Haji Jainuddin, almarhum. Orang tua kita Haji Jainuddin, muridnya orang tuanya Habib Fahmi, ya. Bulan puasa lalu saya juga mengisi tausiah di sana. Ini emang ngobrol aja ya. Ada Bapak Jejen no? Bapak Jejen, Pak Jelani. Terlalu nggak kelihatan, terlalu Jauh. Karena kejauhan. Malam kalau udah usia 50 tahun ke atas, mata rada-rada nyurang kalau melihat malam gitu ya. Kalau nggak min ya plus gitu. Kalau plus biasanya udah pasti. Saya plus 1,5. Jadi kalau baca Quran udah nggak bisa lagi yang kecil-kecil, mesti yang gede-gede. Kalau nggak dibantu kacamata. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barusan sama-sama kita saksikan Ananda Axel Aditya Banu Bagaskara Albillah kita muliakan dengan pimpinan doa, zikir, dan juga dengan membacakan rawi, ya. Itulah manusia. Manusia itu Allah ciptakan untuk dimuliakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam derajat yang tinggi. Makanya tidak boleh saling merendahkan di antara kita. Gitu ya. Kita harus memuliakan siapapun. Karena dari kecil saja ketika dia lahir dimuliakan. Ketika Ananda lahir, Axel lahir, orang tuanya bagus. Tentu kalau dia tidak dinas pasti mengazankan kan ya, mengiqamahkan kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, membesarkan nama Allah. Kemudian syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, membaca syahadat. Apalagi hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Emang ngerti itu bocah kecil umur segitu baru lahir, kemudian diajanin, diajak sholat, ngerti nggak? Kagak. Tapi jangan salah ya, kalimat-kalimat itu didengar. Jangankan ya, jangankan ketika sudah lahir, masih di dalam rahim saja kita sudah berjanji kepada Allah. Ya. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Dan ingatlah ketika Allah mengambil sumpah dari anak cucu Adam, ketika dia mengembangbiakan anak cucu Adam, dia bertanya, Allah bertanya kepada kita, kita lupa, siapakah Tuhan kalian? Bukankah aku ini Tuhanmu? Ntar pulang lihat, yang bawa HP lihat tuh, biar omongan saya nggak salah. Al-A'raf ayat 172, surat yang ke-7 ayat 172. Bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Betul engkau adalah Tuhan kami. Kata Allah, ini aku katakan, aku sampaikan agar kamu di hari kiamat tidak lalai terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam rahim ketika kita ditiupkan ruh ya, pada usia 4 bulan itu, kemudian kita ditanya, bukankah aku ini Tuhanmu? Semua kita menjawab, hatta sekalipun dia anak orang non-Islam. Gitu. Makanya ketika lahir diajankan, dimuliakan. Kullu gulamun murtahinun bi'aqiqatihi tuzbahu an yawmas sabi'i wa yuhlaqu ra'sihi wa yusamma. Setiap anak yang baru lahir itu
tergadai jiwanya, sampai disembelihkan baginya seekor kambing atau domba pada hari yang ketujuh, kemudian dicukur rambutnya dan diberi nama. Udah lengkap nih ya, nama udah, cukur rambutnya udah, ya akikahnya sudah ya, udah ada sate tuh udah ada sate. Abdolnya kalau laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1. Tapi boleh kalau memang kemampuannya hanya 1 ekor kambing, dianggap sudah menggugurkan kewajiban. Dan tidak juga hanya sekedar kambing atau domba yang jantan, yang perempuan juga boleh. Makanya suka lihat kan ya, akikah apa gitu aja. Di mana tuh? Di banner-banner ya. Umpamanya Nurul Akikah 1.200.000. Kalau yang lanang mana dapat? Kalau yang lanang nggak bakal dapat. Gitu ya. Nah, ini biar tahu nih. Jadi besok kalau mau akikah, abdolnya 2 ekor yang jantan. Tapi kalau nggak mampu yang jantan, boleh yang betina. Boleh 1, boleh 2, abdolnya 2. Gitu ya. Jadi dipotongkan domba atau kambing, dipotong rambutnya, makanya tadi dibacain doa tuh. Ya, Ustaz paham. Allahumma inni nurus samawati wa nurus syamsi wal qamari wa nurun nubuwati sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni u'idzu bika wa dzurriyyatihi minasyaitonir rajim. Ya Allah, berilah kepada anak ini cahaya langit, cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya kenabian. Peliharalah dia dan keluarganya dari godaan setan yang tuh doanya tuh. Ketika dipotongkan rambut, ya. Tadi doa Ustaz Habib Fahmi mendoakan, saya juga mendoakan, dan kita semua tadi ikut mendoakan. Kenapa? Karena manusia itu mulia. Bukan hanya haji, bukan hanya sedekah. Sebab nanti akan datang orang kepada Allah Subhanahu wa taala di hari hisab. Dia dinyatakan sebagai orang yang bangkrut. Dia datang kepada Allah membawa pahala salatnya, membawa pahala zakatnya, pahala hajinya, puasanya, sedekah dan sebagainya. Tapi dikatakan sebagai orang yang bangkrut. Kenapa? Karena merendahkan orang lain, mempermalukan orang lain, mencaci maki orang lain, bahkan memfitnah orang lain. Maka orang yang datang dengan berbagai macam pahala tadi, pahalanya diberikan kepada orang yang dia hinakan, orang yang dia fitnah. Tidak cukup sampai di situ. Dosa orang yang dia fitnah diberikan kepada orang yang tadi membawa amalan-amalan tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan bangga dulu kalau kita suka sholat, kita suka haji, kita puasa selama bulan Ramadan, bahkan puasa sunnah. Kalau mulut kita ini suka mencakiti orang lain, suka memfitnah orang lain, suka merendahkan orang lain, kadang-kadang kita merasa istimewa. Bukankah kita berasal dari tanah, berdiri di atas tanah, makan hasil tanah, akan kembali ke dalam tanah? Kenapa harus bersikap langit? Woi, saya dong, gelar saya ini. Orang memanggil saya ini. Habib dipanggil Habib, saya dipanggil Ustadz, yang lain dipanggil sebagai tokoh masyarakat. Kenapa? Karena membawa milahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangan kita dicium, bukan karena kitanya yang mulia, tapi kita membawa ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita nggak bawa, siapa yang mau cium kita? Tangan kita nggak ada.
Kita dimuliakan Allah karena aib-aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saja aib-aib kita dibuka, belum tentu. Sebab ada orang yang ketika berkumpul semacam ini menunjukkan kealimannya, tetapi ketika dia sendirian di dalam kamar di rumah, belum tentu. Betul? Dia buka HP-nya, weh, lewat nih. Apa nih? Ya, resep juga namanya nih. Buka. Nah, atau kita ngeser-ngeser yang tidak manfaat. Kan banyak tuh di grup-grup WA. Betul nggak? Itu ya. Belum tentu ketika dia sendirian, hanya dia dan Allah, dia masih dalam kealimannya. Makanya tidak boleh merasa diri aku nih, kalau bukan aku, wah, berantakan semua. Dia T1 kalau bukan saya, dia R9 kalau bukan saya, berantakan semuanya. Tidak, ya. Jadi hati-hati. Itulah yang disebut dengan sum'ah. Itulah yang disebut dengan takabur. Itulah yang disebut dengan bangga diri, takabur. Yang kedua, ya. Dalam Al-Quran Allah mengingatkan, walaqad atayna Luqmanu li'ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah dosa yang sangat besar. Bagus ya. Sudah punya anak, ngerasain tuh belum begadang? Udah ngerasain begadang, ngurusin anak? Udah ya? Udah berapa hari? Nah, 1 bulan. Kalau lagi tidur bangun malam ngerasain? Ngerasain? Terganggu nggak? Ganggu ya? Tuh bapak dulu begitu ngurusin kamu, ibu dulu begitu ngurusin kamu. Ya, ya. Ketika kamu kecil baru lahir sama. Makanya saya ngerasain kayak gitu juga. Ketika baru nikah, kita semua ngerasain ya. Baru punya anak, kita bangun tengah malam ketika anak kita nangis. Kita tidak bisa tidur ketika anak kita sakit. Betul ya? Baru kita merasa, ya Allah, ternyata ibu bapak kita ini dulu kayak gini. Makanya tambah sayang kita kepada ibu kita. Wa wasainal insana biwalidayhi ummuhu hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidayka ilayal masir. Ibumu telah mengandung kamu selama 9 bulan lebih 10 hari. Rata-rata umumnya segitu ya. Dengan wahnan ala wahnin, susah yang bertambah-tambah. Kalau nggak percaya ntar pulang ambil batu 3 kilo, ikat. Jangan lama-lama, semalaman aja dari pulang sampai subuh di perut kita. Ikat benda apa saja dah 3 kilo. Kira-kira bisa tidur nggak? Kagak. Ibu kita mengandung selama berapa bulan? 9 bulan 10 hari. Dan menyapinya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepada Allah dan kepada ibu bapakmu. Kepada pula engkau akan kembali, kata Allah. Surat Luqman ayat 13 dan 14. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, anak-anakku sekalian, kasih orang tua kepada anak itu sepanjang jalan. Ada istrinya di dalam? Tadi ada ya? Buat istrinya bagus, siapa namanya? Mila Putri. Mila Putri kenal sama Bagus ketika Bagus sudah dewasa, betul? Usia berapa kenal? 27. Berarti dari umur 0 tahun sampai 27, siapa yang mengenal Bagus lebih dahulu? Orang tua. Maka Ananda Mila tidak boleh melakukan hal-hal yang kira-kira Bagus ingin berbakti kepada orang tuanya, dilarang. Gak boleh. Kalau ingin jadi wanita solihah. Sebab anak laki selamanya milik bapak, anak milik ibunya. Saya minum dulu ya. Anak laki itu selamanya milik ibunya. Anak perempuan kalau sudah nikah
dia harus taat kepada suaminya selama suaminya taat kepada Allah, baru pada orang tuanya. Tapi anak laki-laki selamanya dia milik ibunya. Artinya begini, kalau ini rumah bagus, ibu datang ke rumah sini, tanpa izin pun dia boleh membawa apa yang ada di dalam rumah ini, tanpa izin sama bagus. Cuman tentu kita sebagai orang tua tidak melakukan itu, betul? Karena kita menghargai istrinya. Makanya kalau ngerti agama tuh berumah tangga enak. Nawiru buyutakum biqiraatil Qur'ani wa shalah. Terangilah rumah-rumah kalian itu dengan membaca Quran dan sholat. Membaca Quran bukan hanya baca doang, tapi ngaji di dalamnya, tadabbur Al-Quran. Banyak guru, banyak ulama belajar bagaimana cara kita menghormati dan menghargai ibu bapak kita. Jangan sampai kita seperti Alqamah, seorang soleh yang kemudian ketika dia dalam sakratul maut, dia tidak bisa mati karena disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sakratul maut. Orang soleh Alqamah itu. Kenapa? Dia sebelum menikah taatnya bukan main kepada ibunya, tapi setelah dia menikah dia lupa kepada ibunya, bahkan tidak pernah menjenguk orang tuanya. Sehingga orang tuanya mendoakan agar Alqamah, ketika engkau panggil ya Allah, persulit dia, sehingga ketika sakratul maut nggak mati-mati. Tetangganya sahabatnya memanggil Rasulullah, Rasulullah datang. Kenapa ini Alqamah? Ditanya, apakah ibunya masih, orang tuanya masih ada? Ada ya Rasulullah, tinggal ibunya. Panggil ibunya. Lalu diutuslah seseorang untuk memanggil ibunya. Bu, Alqamah anak ibu sedang sakratul maut, tolong datang, diminta oleh Rasulullah. Enggak, saya nggak mau. Biar saja. Kembali orang itu pada Rasulullah. Enggak mau ya Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? Kamu kembali lagi. Jika dia tidak mau datang juga ibunya, Alqamah akan saya bakar. Hati ibu yang mana yang tidak akan bersedih ketika anaknya dalam sakratul maut akan dibakar oleh Rasulullah? Maka dengan berat hati dia datang kepada Rasulullah, dia temui anaknya dan dia maafkan anaknya. Makanya hati-hati ya. Uququl walidain. Ada dua dosa besar itu, isyraku billah, menyekutukan Allah, wa uququl walidain. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kamu aku tunjukkan dosa yang sangat besar, yaitu menyekutukan Allah dan durhaka kepada ibu bapa. Menyekutukan Allah, mungkin balasannya tidak di sini, nanti di akhirat. Tetapi durhaka kepada ibu bapak kita bisa disegerakan di dunia ini terlebih dahulu sebelum di akhirat. Jadilah seperti Uwais Al-Qarni. Di kalangan para sahabat, Uwais Al-Qarni tidak terkenal, tapi terkenal di langit. Sampai-sampai Rasulullah bersabda kepada sahabatnya, jika kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mohonlah kepadanya agar dia mendoakanmu, karena doanya tidak ada penghalang. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa Uwais Al-Qarni? Ternyata Uwais Al-Qarni adalah seorang yang tidak dikenal di kalangan masyarakat, memiliki penyakit kulit, tapi baktinya kepada orang tua sangat luar biasa. Ketika ibunya ingin berangkat haji dari Yaman menuju Baitullah, dia berlatih memanggul anak lembu, anak sapi dari bawah ke atas bukit. Uwais Al-Qarni yang tadi badannya banggreng, kurus, kemudian karena sering berlatih turun naik bukit, badannya menjadi gagah, kokoh seperti Pak Parto waktu muda. Kuat dia. Akhirnya dia bawa ibunya berangkat ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji. Oh, ternyata Uwais Al-Qarni adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Jangan juga menjadi seperti Jurais. Jurais itu adalah
orang yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Muslim diceritakan, Jurais ini seorang anak yang taat ibadahnya kepada Allah. Maka sampai dia punya tempat sendiri untuk ibadah. Ketika dia sholat, Allahu Akbar, ibunya memanggil, Jurais, ini saya ingin bicara. Bingung, dia bimbang. Ibuku atau Allah? Ibuku atau Allah? Lalu dia mengambil keputusan Allah, karena saya sedang sholat. Ibunya marah. Apa kata ibunya? Ya Allah, jangan wafatkan Jurais sebelum dia melihat wanita penzina di hadapannya. Maka singkat cerita, Jurais terfitnah. Dia dianggap telah menjinahi seorang wanita jablay atau PSK sampai melahirkan. Orang-orang percaya kalau apa yang dikatakan oleh PSK itu, anak ini anaknya Jurais. Pada saat itu belum ada apa namanya itu, kalau di rumah sakit belum ada USG, ya. Lalu dengan izin Allah, sungguh dia bukan anak saya, bawa sini anak itu. Karena dia memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipencet perutnya atau dicubit perutnya, ditanya, siapa ayahmu? Bayi yang masih merah itu menjawab, ayah saya adalah seorang pengembala domba. Rumahnya sudah dihancurin tuh, rumah Jurais. Kenapa? Orang taat ibadah pada saat dia menduakan orang tuanya terlebih dahulu, padahal dia sedang sholat, sampai sumpah serapah orang tuanya itu menjadi kenyataan. Makanya nih Bang Bagus, ntar kalau bocah udah gede, udah mulai nakal-nakal dikit ya 5 tahun, 6 tahun udah mulai main gitu ya, bahkan 10 tahun gitu, kan udah punya temen tuh ya, nggak betah kan di rumah biasanya. Betah di rumah mental, kalau 5 tahun ke bawah tuh betah. Jangan suka sumpah serapah. Ya, ini buat kita semua nih, sama anak sama cucu, jangan ya. Jangan sampai nanti sumpah kita diaminkan oleh malaikat, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau marah, ya, kayak orang tuanya Syekh Sudais, imam di Masjidil Haram. Satu ketika ibunya mau ada pesta, dia masak daging domba, ya, itu daging domba sekuali gede. Kemudian Jurais datang membawa pasir, disiramkan itu. Masya Allah, bayangin Pak, sebentar lagi tamu mau datang, ya, sebentar lagi tamu mau datang. Itu lauk yang menjadi lauk makanan pokok domba, kambing, disirami pasir. Di Arab banyak pasir ya. Kira-kira gimana orang tua marah? Wajar gak kalau orang tua marah? Wajar. Tapi apa doanya? Kata ibunya, saya Sudais, Masya Allah Sudais, saya doakan kau menjadi imam Masjidil Haram. Tuh doanya gitu. Nanti kalau anak Aksel nakal, Masya Allah Aksel, Bapak doain semoga kamu jadi presiden, gitu. Semoga kamu jadi imam Masjid Istiqlal. Semoga kamu jadi kiai besar. Tuh, gitu ya. Doanya kayak gitu. Jangan sumpah serapah, kebun binatang keluar semua. Gua seorang anak setan. Lo bapaknya apa kalau anak setan? Bobogin bapaknya. Gitu ya. Makanya ibunya selalu memanggil, Ya Abdurrahman, Ya Hafizal Quran, Ya Imam al-Masjidil Haram. Tuh, ibunya dari kecil manggil anaknya itu seperti itu. Terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau omongan kita yang keluar, dasar anak setan, ntar perilakunya kayak setan, mau nggak? Nggak mau kita. Nah,
Itulah ya Bapak Ibu sekalian. Memang belajar kita ngomong lembut sama anak emang nggak bisa apa? Ya, sama pacar dulu lagi belum jadi bini, ngomongnya ayang beb bisa. Iya, udah jadi bini mah masya Allah. Malu sini, apa? Lu masak asin banget, bego amat sih lo. Tuh, sekarang lo begitu ngomongnya. Mata lo peyang, mata. Bisa aja bapak kita. Mata peyang, kalau kepala peyang ya iya. Tuh, makanya hati-hati. Mulut kita itu bisa menjadi doa. Masya Allah. Hati-hati. Yang terakhir, yang ketiga, nafkahi anak istri kita dengan nafkah yang ya. Jangan sampai masuk ke dalam perutnya makanan-makanan yang haram. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma razaqnakum wazkurullah in kuntum iyyahu ta'budun. Al-Baqarah 172. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian yang baik-baik, bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulu wasrabu halalan thayyiban. Makan dan minumlah oleh kamu halal dan thayyib. Pak, Bu, makan aja ternyata kita belum nyunah. Coba dah. Ya, banyak yang belum nyunah. Makan dengan tangan kiri itu nggak nyunah. Minum dengan tangan kiri nggak nyunah. Makan minum sambil berdiri nggak nyunah. Makanya kalau kita diundang hajatan di gedung-gedung, ya, pestanya sambil berdiri, kita bingung. Mau makan, kagak ada bangkunya. Kita ketemu di hotel biasa ya, hotel ini hajatan. Bingung saya. Dari bangku udah penuh, itu mau debor di bawah. Saya ke belakang, bentar pengen duduknya ada Pak Parto. Makan sambil diri. Padahal itu nggak nyunah, nggak sunnah. Boro-boro yang lain. Nabi kalau makan tuh duduk, bahkan duduknya begini nih. Kakinya ke depan satu. Tuh. Atau ada juga yang ke belakang satu. Pergemukan saya jadi susah. Nyontohinnya. Ya. Makan dengan tangan kanannya. Kalau makan yang tidak berkuah dengan tangan kanannya, 3 jari. Kalau buka YouTube saya, Abi Pauji Muklis, ya, itu ada praktek makan anak-anak murid saya. Bukan ngada-ngada, Pak. Makan itu dipraktekin, dan karena ada babnya. Mengkonsumsi makanan halal dan bergizi itu ada di bab 14 buku PAI kelas 8. Ternyata kita ini banyak yang makannya aja nggak pakai sunnah. Yang kedua nih, kita lihatin. Habis makan ngambil, apalagi ada sate, disendok aja biar banyak. Kagak dihabisin, mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya pelaku-pelaku mubazir itu saudaranya setan. Jadi kalau ngambil entar nih ada ketupat, ada nasi, sekira-kira perut kita habisin. Makanya Bang Bagus nafkahi anak kita dengan rezeki yang halal. Nggak salah kalau anak itu susah diatur, ya, bandelnya luar biasa, bisa jadi makanannya makanan yang haram. Sebab nanti di hadapan Allah semua ini tidak ada yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali amal soleh kita. Harta yang banyak tidak akan kita bawa mati. Yang kita bawa mati adalah amal perbuatan kita. Jadi saya rasa itu saja, mudah-mudahan mengingatkan kita semua, wabil khusus untuk orang tua baru ya, yang bagus, yang telah punya anak, mudah-mudahan dapat membimbing anaknya menjadi anak yang soleh dan bagus, bertambah berbaktinya kepada ibu dan bapak, karena bagus telah merasakan bagaimana dia punya anak. Bahkan nanti ya, bukan hanya di situ, sampai seterusnya masih nyusahin orang tua, pasti itu mah. Berangkat kerja, wah nitip mah, nitip Pak, iya, saya ngerasain Pak punya cucu gitu. Bapaknya emaknya ada job, ada kerjaan, nitip sama kita. Ya kita orang tua ikhlas-ikhlas aja. Ya, tuh, Pak Ari ketawa dia ngerasain juga.
Itu saja ya, yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan dan keburukan milik kita manusia biasa. Kepada tuan rumah dan semua yang hadir pada kesempatan hari ini saya mohon maaf apabila ada yang saya sampaikan kurang berkenan di hati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.